Selanjutnya saya akan teruskan ke materi yang kedua ya. Yang kedua yaitu persalinan ya. Mempersiapkan persalinan yang aman. Persalinan yang aman untuk persiapan persalinan yang aman. Nah, untuk persiapan persalinan yang aman ini merupakan hal penting bagi ibu hamil dan bayi. Karena dengan perencanaan yang matang, ibu dapat menghadapi proses persalinan dengan tenang dan merasa lebih siap untuk menyambut kelahiran si kecil. Pentingnya persiapan bagi ibu hamil dan bayi, yaitu yang pertama adalah keselamatan ibu dan bayi. Mengapa persiapan persalinan yang aman penting untuk keselamatan ibu dan bayi ya? Nah, karena di sini persiapan persalinan yang aman dapat mengurangi resiko kelahiran. Yang kedua yaitu kelancaran persalinan. Kelancaran persalinan, persiapan yang baik membantu proses persalinan berjalan lebih lancar dan nyaman bagi ibu. Dan yang ketiga adalah pemulihan pasca persalinan. Ibu yang siap secara fisik dan mental ya tentunya akan lebih cepat pulih setelah melahirkan. Yaitu artinya kan persalinan itu eh, apa ya? Ada ya sebagian yang memang pernah terjadi tuh ada pasien tidak sama sekali tidak punya persiapan untuk persalinan. Artinya kan kehamilan itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk mau lahiran gitu. Itu ada waktu 9 bulan ya. Jadi selama proses trimester awal, trimester kedua, kemudian trimester ketiga itu ada apa hal-hal yang memang harus diperhatikan jelang trimester 3 ya karena bisa saja persalinan itu terjadi lebih cepat ya. Dalam webinar ini tentunya tujuan yang ingin dicapai adalah pengetahuan tenaga kesehatan yaitu memberikan pemahaman tentang langkah-langkah persiapan persalinan yang aman dan komprehensif, kemudian kemampuan membimbing ibu hamil. Tentunya meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam membimbing ibu hamil menuju persalinan yang aman dan nyaman ya. Oke. Okay. Pertama di sini yang akan dibahas adalah pemeriksaan dan persiapan fisik ya. Pemeriksaan kesehatan rutin adalah pemeriksaan yang pertama yang dilakukan pada saat jelang persalinan, yaitu pemeriksaan kehamilan secara berkala seperti USG, kemudian tekanan darah, dan tes darah dapat mendeteksi risiko atau komplikasi. Tentunya dari pemeriksaan rutin yang biasa dilakukan itu akan diketahui bagaimana kondisi ibu ya, bagaimana kondisi ibu, apakah normal, apakah dengan risiko ya, seperti itu. Kemudian pemantauan janin dan ibu, pantauan kesehatan janin dan ibu di setiap tahap kehamilan sangat mereka ya. Selanjutnya persiapan fisik ibu hamil. Persiapan fisik ibu hamil di sini rekomendasi olahraga ringan yang aman untuk meningkatkan stamina dan kekuatan otot. Tadi sudah saya sampaikan untuk jenis olahraganya yang apa perlu disampaikan kepada ibu hamil ya di trimester akhir tentunya. Kemudian nutrisi seimbang, nutrisi seimbang sebagai fondasi kesehatan ibu dan bayi menjelang persalinan. Untuk apa? Tidak kalah pentingnya di trimester akhir ini nutrisi seimbang adalah kondisi kesehatan ibu karena kondisi ibu itu akan apa namanya berbanding lurus dengan kondisi bayi tentunya pada saat ibunya baik tentunya nanti diharapkan kondisi bayinya juga baik. Apa segala sesuatu atau nutrisi yang ibu makan itulah yang didapatkan oleh bayinya. Oke. Kemudian mengelola kondisi spesifik atau resiko kehamilan. Ini termasuk ke dalam persiapan mental dan emosional ya. Nah, dalam persiapan ini penanganan kondisi khusus, langkah-langkah penanganan bagi ibu hamil dengan kondisi seperti diabetes, kemudian hipertensi atau anemia. Jadi untuk ibu-ibu yang mempunyai kondisi spesifik itu uh,
perlu dilakukan penata laksanaan yang apa namanya, yang sesuai dengan kondisinya untuk mempersiapkan di persalinannya. Nah, ini yang untuk manajemen stresnya, untuk persiapan mental dan emosional tadi tentang masalah persiapan mental, emosional ini sudah banyak dibahas oleh narasumber sebelumnya ya. Nah, di sini yang apa yang perlu diperhatikan adalah dalam manajemen stres dan kecemasan itu teknik relaksasi dan meditasi untuk membantu ibu tetap tenang menjalani persalinan. Tentunya ini bisa kita apa namanya, kita terapkan kepada ibu hamil dengan cara mengajarkan bagaimana melakukan teknik relaksasi. Kemudian yaitu dengan cara pengaturan nafas, kemudian memulai untuk melakukan meditasi ringan pada tiap malam, tentunya dengan posisi yang tenang menjelang persalinan. Jadi membiasakan diri ibunya mengambil waktu untuk melakukan relaksasi dan meditasi. Karena bagaimanapun juga yang namanya persalinan itu tentu akan membawa stres tersendiri bagi ibu hamil. Apalagi dengan kondisi-kondisi yang khusus ya, misalnya dengan resiko tadi ada riwayat penyakit jantungnya, misalnya kemudian ada apa namanya, ada komplikasi yang menyertai, ataupun misalnya yang berhadapan dengan uh, apa tindakan atau prosedur yang harus dilakukan seperti sesar. Kalau tadi misalnya Bu Nina pada saat persalinannya itu berhadapan dengan preeklamsi ya, peningkatan di tensinya. Kalau saya juga sama, saya juga punya pengalaman di sini pada saat menghadapi persalinan itu. Saya cuma satu kali menghadapi persalinan karena saya melakukan proses bayi tabung di Rumah Sakit Sarjito ya. Tentunya dengan jarak yang jauh karena saya melakukan persalinan juga di sana, itu adalah satu beban tersendiri. Jauh dari keluarga, tidak ada yang mendampingi, begitu ya. Kemudian tentunya menghadapi tindakan sesar ya, tindakan operasi ini membawa ketakutan tersendiri, kecemasan tersendiri, begitu kan? Karena apalagi dengan ada riwayat di jantungnya gitu kan, itu udah menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi alhamdulillah ya, setelah semuanya dilewati, apa namanya, bisa berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian persiapan mental untuk proses persalinan di sini perlu untuk pentingnya ya, kenapa gitu persiapan mental proses persalinan itu harus dibentuk dulu. Di sini tujuannya adalah untuk mengatasi ketakutan, mengatasi ketakutan umum tentang persalinan dan percaya diri. Nah, sekarang itu banyak ya teknik-teknik yang diterapkan dalam proses persalinan, terutama untuk asuhan yang persalinan normal ya. Sekarang itu pendekatannya dengan pendekatan apa namanya, persalinan tanpa rasa sakit gitu kan. Jadi ada yang dengan metode yang diterapkan untuk mengatasi ketakutan atau melewati persalinan dengan lebih menyenangkan. Kemudian informasi persalinan. Nah, di sini proses persalinan, tahapan, teknik pernapasan, dan manajemen nyeri. Nah, ini eh, yang paling utama ya, tentunya informasi ini sangat perlu disampaikan kepada ibu dengan riwayat persalinan primi atau yang pertama. Karena tentunya tanpa apa, tidak adanya pengalaman, itu akan apa, membutuhkan informasi yang lebih banyak lagi. Bagaimana menghadapi proses persalinan, kemudian tahap-tahapannya seperti apa, kemudian nanti pada saat melakukan persalinan itu, teknik pernapasan harus seperti apa, kemudian manajemen nyeri, bagaimana cara mengatasi nyeri ini. Karena uh, apa namanya, ambang nyeri setiap orang itu akan berbeda. Jadi tidak bisa mendapatkan pengalaman dari cerita-cerita orang. Bagaimana persalinan itu, mungkin bagi satu orang temannya yang bercerita mengatakan bahwa persalinan itu hal yang menyakitkan, gitu, sakit katanya pada saat pulas. Namun ada lagi di pengalaman yang lain dari temannya mungkin didapatkan bahwa pemulas itu kan tidak berasa kok, cuma pada saat akan melahirkan, pada saat akan dipimpin persalinan itu terjadi kontraksi yang terus-menerus yang tidak berhenti seperti itu ya. Nah, ini juga apa, riwayat sama sih sebetulnya pada ibu yang multipara juga yang akan apa, melahirkan setelah anak kedua, ketiga juga sama. Bukan berarti terlepas dari kecemasan, tetap sama aja karena persalinan yang satu itu tidak selalu sama dengan persalinan berikutnya. Mungkin ada yang
persalinan pertamanya dia lancar, namun ternyata pada saat persalinan kedua tidak seperti yang pertama, atau sebaliknya. Misalnya pada saat persalinan yang pertama dengan riwayat riwayat persalinan yang kurang baik, atau misalnya ada tindakan apa namanya induksi lah, atau misalnya dengan tindakan sesar lah. Nah itu nanti perlu disampaikan informasi yang jelas tentunya tentang proses persalinan yang akan dihadapi oleh setiap pasien ya. Itu karena informasi yang jelas itu akan memberikan ketenangan dan persiapan mental yang lebih matang. Selanjutnya di sini mengenai pilihan tempat persalinan ya. Pemilihan tempat dan metode persalinan ya dengan pertimbangannya memilih antara rumah sakit di rumah ya jika tersedia. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih tempat persalinan yang aman itu tentunya fasilitas kesehatan yang lengkap. Kalau di rumah sakit ini untuk menangani berbagai kondisi dan komplikasi. Jelas kalau misalnya ibu dengan mempunyai risiko ya tentunya risiko tinggi, apalagi dengan yang empat terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat itu uh, mungkin wajib ya untuk melakukan persalinan itu di rumah sakit. Sebagaimana amanat dari pemerintah, semua persalinan harus dilakukan di pasienkes. Ya. Khusus bagi yang dengan persalinan beresiko ini, kenapa harus di rumah sakit? Karena untuk mengantisipasi apabila terjadi komplikasi. Kemudian rumah bersalin di sini lingkungan yang lebih nyaman dan ramah untuk proses persalinan yang normal ya. Mungkin ini bisa dipilih bagi mereka yang tinggal di perkotaan, namun tidak dengan di pedesaan, apalagi dengan geografis yang begitu apa dahsyat ya, apalagi yang di daerah selatan gitu. Nah, tentunya ini dengan kehamilan resiko rendah didampingi oleh tenaga kesehatan. Kalau di pedesaan itu banyak teman-teman saya juga ya yang berada di daerah, apalagi di sini juga ada nih, udah hadir juga teman saya dari Papua ya. Selamat sore. Di sini tetap semangat ya. Di Papua itu mereka masih melakukan persalinannya di rumah, lebih banyak di rumah itu. Kenapa? Karena demikian ya. Apa namanya? Dengan kondisi geografis, letak geografis, kemudian apa budaya juga sama ya, kemudian juga jarak yang antara dan antaranya juga eh, jauh itu tentunya tersalurkan dengan intinya adalah di sini adanya pendampingan oleh tenaga kesehatan ya. Nah, tentunya untuk teman-teman yang di daerahnya masih ada dukun bersalin ya, dukun beranak itu diusahakan kita tetap ada kemitraan, tetap mendampingi pada saat proses persalinannya ya. Karena syarat dari persalinan di rumah itu tentunya hanya untuk resiko tinggi. Namun ada di beberapa daerah yang seharusnya memang harusnya di rumah sakit itu akan sulit ya menghadapi mereka permasalahan tersendiri pada pemilihan persalinan ini, sehingga pada saat sudah terjadi komplikasi baru mereka melakukan rujukan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi di beberapa daerah tertentu ada yang pilihan di rumah sakit itu adalah kalau sudah ada komplikasi. Selanjutnya di sini memahami pilihan metode persalinan ya. Metode persalinan itu ada persalinan normal, induksi atau operasi sesar. Nah, ini tentunya indikasi dan prosesnya ya. Di sini perlu disampaikan, yang perlu kita sampaikan adalah uh, keuntungan dan risiko dari masing-masing metode persalinan serta kriteria medisnya. Jadi persalinan yang normal itu proses persalinan secara alami tanpa intervensi medis. Tentunya ini sebagian besar mungkin 80% lah ya persalinan. Tetap persalinan normal ini juga metode persalinan ini perlu disampaikan, disosialisasikan seperti apa normal itu terjadi atau berlangsung berapa jam, kemudian uh, tentunya tanpa intervensi medis ya. Nah, saat ini sudah ada mungkin banyak ya bidan-bidan yang sudah memfasilitasi komplementer selama persalinan, yaitu menerapkan metode-metode
untuk mempercepat, mengurangi rasa sakit gitu kan. Jadi selama proses persalinan itu pada saat fase laten tentunya pasien diajarkan atau difasilitasi untuk melakukan, boleh itu apa namanya, gimbal, kemudian ada yang memfasilitasi dengan aromaterapi untuk relaksasi, untuk mengurangi kecemasan ya. Jadi banyak sekali metode-metode yang bisa diterapkan, asuhan-asuhan yang bisa diterapkan kepada pasien dengan persalinan normal. Kemudian dengan induksi, di sini induksi secara medis untuk mempercepat atau memulai proses persalinan. Tentunya induksi ini dilakukan atau diberikan kepada pasien dengan alasan khusus, misalnya pada saat sudah melewati HPL itu belum ada tanda-tanda persalinan. Namun ini adalah pilihan yang memang apa namanya, kalau bagi kita ya sekarang itu pilihan terakhir, artinya ada bisa juga dilakukan induksi secara alami yaitu dengan sama asuhan komplementer, yaitu dengan cara melakukan akupresur, yaitu penekanan pada titik-titik tertentu untuk merangsang terjadinya mulai. Nah, yang ketiga adalah operasi sesar. Persalinan melalui pembedahan dengan indikasi medis tertentu. Nah, ini operasi sesar ini ditujukan bagi uh, ibu atau pasien dengan indikasi medis tertentu, misalnya dengan apa namanya, kondisi panggungnya yang sempit atau memang kondisi bayinya yang besar ya, untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi oleh ibu hamil. Kemudian untuk perencanaan persalinan di sini ada menyusun birth plan yang komprehensif ya. Apa itu birth plan? Birth plan adalah rencana tertulis yang berisi preferensi dan harapan ibu selama proses persalinan. Jadi di sini kalau saya sudah mulai menerapkan ya, eh, mungkin bisa sih dengan komunikasi, dengan dibicarakan dengan ibu hamilnya begitu ya. Harapan ibu, bagaimana harapannya persalinan seperti apa. Jadi itu lebih ke menggali eh, apa harapan dan ya. Di sini ada elemen beban itu, yaitu pilihan posisi persalinan, penggunaan alat bantu dan metode penanganan nyeri ya. Metode penanganan nyeri. Jadi selama menyusun birth plan ini sudah dibahas. Tentunya biasanya dibahas pada trimester 3 ya, trimester 3 akhir, sudah mendekati HPL ya, di mana ibu kan kalau trimester 3 itu udah mulai intens ya, periksa juga kadang seminggu apa ada keluhan, misalnya kan sekarang bisa ada kontraksi, ada his palsu, diajarkanlah kepada pasien itu bagaimana cara membedakan his palsu dengan his persalinan gitu ya. Terus bagaimana cara mengatasi terjadinya his palsu gitu. Kemudian posisi persalinan. Jadi tentunya birth plan ini adalah merencanakan gitu. Jadi tidak ini dibicarakan dari sebelum persalinan. Jadi tidak dibahasnya pada saat persalinan, ibu udah mulai masuk fase persalinan baru dibahas. Nah, untuk birth plan yang komprehensif itu sudah dibicarakan. Nah, sebagaimana di P4K yang stiker yang ada di dalam buku KIA itu ya, di sana kan sudah tertulis ya, apa namanya, HPHT, kemudian HPL, kemudian rencana persalinan akan bersalin di mana, tempat persalinannya ya, kemudian siapa yang akan mendampingi, kemudian transportasi, donor ya, termasuk donor juga di situ sudah lengkap ada. Nah, itulah salah satu rencana untuk perencanaan persalinan dan salah satu untuk pencegahan terjadinya komplikasi. Kemudian eh, komunikasi dengan tim medis. Komunikasi dengan tim medis di sini pentingnya koordinasi antara ibu hamil, keluarga, dan tim medis mengenai rencana persalinan. Artinya rencana persalinan ini ada sesuatu yang perlu direncanakan dengan matang. Maksudnya ada mungkin ya kalau pada saat pemeriksaan di terakhir gitu ya udah 9 bulan lah gitu, udah mau dekat ke HPL, kalau ditanya rencana bersaingnya di mana, nanti gimana nanti aja, masih ada yang seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman semua masih menemukan itu di lapangan ya pada saat memeriksa, nah itu diberikan pemahaman kepada pasien kita bahwa yang namanya perencanaan kehamilan itu sangat penting. Jadi tidak boleh yang gimana nanti aja, tapi nanti bagaimana. Artinya termasuk apa namanya si koordinasi
koordinasi tim, artinya bidan atau rumah sakit atau misalnya klinik kita akan merencanakan persalinan pun mereka sudah terinfo ya, terinfokan bahwa misalnya mereka akan ada pasien ini. Kalau saya tentunya kalau teman-teman yang saat ini berada di desa ya itu lebih akurat ya, mempunyai kantong persalinan di mana punya apa, ada peta ibu hamil ya, di mana punya sasaran-sasaran ibu hamil siapa aja dan berapa orang ibu yang akan melahirkan pada bulan ini ya, seperti itu. Dari situ juga bisa diketahui apakah ibu itu apa, beresiko atau tidak gitu ya, apakah normal atau beresiko. Nah, itu juga perlu dijelaskan kepada pasiennya bagaimana memahami rencana persalinan semua, dijelaskan dengan tadi membuat plan-nya, kemudian dibicarakan, kemudian sampai dengan menjelaskan mengenai persiapan persalinan gitu, yang apa yang harus dipersiapkan, karena di usia kehamilan 8 bulan tentunya ya biasanya itu 3-2 minggu itu mereka udah mulai menyicil membeli alat-alat kan, membeli alat-alat persalinan, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan apa-apa saja yang perlu di menjelang persalinannya. Karena kalau sekarang sih tentunya pasien-pasiennya udah lebih pinter ya, udah tahu mereka dari sosmed, dari apa juga informasi-informasi itu sudah didapatkan ya, dicari. Kalau zaman saya dulu masih di daerah itu, pada saat persalinan masih sering terjadi pada saat lahir itu, hmm, pasiennya itu belum sadar kalau dia itu akan melakukan akan melahirkan. Jadi saya mau periksa gitu ya, cuma bawa samping aja satu gitu kan, kain. Nah, ternyata pada saat diperiksa itu kan ada kontraksi, tapi memang karena ibunya suka beraktivitas gitu ya, kerja gitu. Jadi si hisnya itu atau kontraksinya tidak dirasakan. Pada saat saya cek kontraksinya sangat kuat, saya coba untuk apa namanya, untuk memeriksakan apa, periksa dalam, ternyata begitu saya mau periksa dalam pecah ketuban dan langsung si ibunya dan artinya itu apa yang tidak ada persiapan si ibunya juga kan, pas nanya, ibu bawa apa, ibu ini kayak mau melahirkan udah ada kontraksinya udah sangat kuat gitu. Jadi yang terjadi kita juga sama ya. Makanya di bidan juga kalau sekarang tuh saya sejak kejadian itu ya, saya selalu menyiapkan peralatan minimalnya satu set lah ya untuk pada saat terjadi darurat gitu ya, ada yang tiba-tiba datang dan melahirkan. Saat itu ya hektik juga ya karena si ibunya tidak membawa peralatan gitu kan, dan memang belum mempersiapkan karena memang menurut dia nanti aja kalau udah deket ke hari persalinannya gitu, ternyata mundurnya lumayan ya, 3 mingguan, 3 minggu. Nah, artinya memang ini yang perlu disampaikan juga kepada pasien ya. Kemudian cara penyampaian preferensi dan kebutuhan khusus ibu selama persalinan. Nah, ini ibu dapat menyampaikan kebutuhan khusus dan harapannya selama proses persalinan. Nah, persalinan itu kan sekarang sayang ibu ya, kalau misalnya di rumah sih, kalau di tempat praktek mandiri atau di beberapa rumah bersalin itu mungkin ada yang memfasilitasi untuk pendampingan persalinannya, di mana ibu diperbolehkan untuk memilih siapa yang akan mendampingi persalinannya. Namun kalau untuk rumah sakit tentunya ini akan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di rumah sakit yang bersangkutan ya. Selanjutnya adalah tanda-tanda persalinan dan penanganannya ya. Di sini mengenali tanda-tanda persalinan yang sehat. Yang pertama yaitu adanya perubahan fisik. Perubahan fisik menandakan persalinan sudah dekat seperti kontraksi, pecahnya ketuban atau tanda lainnya. Nah, yang perlu diperhatikan tadi kan pada saat tanda-tanda, kalau sekarang saya di edukasi kita di situ udah ada tanda-tanda yang apa namanya, yang bisa dikenali oleh ibu untuk bersalin, misalnya pecah ketuban atau misalnya yang menandakan persalinan akan terjadi segera. Kemudian langkah yang harus diambil, segera menghubungi tenaga kesehatan mengikuti tanda-tanda muncul persalinan yang tadi udah muncul ya. Kalau sekarang mungkin lebih apa, lebih cepat ya karena sekarang ada apa namanya, WhatsApp gitu ya, bisa langsung telepon juga ke bidannya misalnya kalau mau melahirkan di bidan, atau misalnya
sudah ada rencana persalinan di mana itu langkah yang harus diambil ketika tanda-tanda persalinan muncul. Dan yang perlu diperhatikan juga tadi pada saat tanda-tanda persalinan ini pasien kan sebelumnya sudah kita siapkan ya, udah ada persiapan misalnya perlengkapan bayi. Nah, di usia masuk ke usia 9 bulan lah ya, si pakaian-pakaian bayi atau alat-alat yang akan digunakan itu disarankan untuk ibu untuk dicuci. Ada yang berpikiran ini kan baru gitu kan baru gitu. Tentunya baru juga belum tentu dia apa itu ya karena proses produksi baju itu juga kan tentunya tidak steril mungkin ya. Artinya memang sebaiknya bukunya apa sih baju-baju bayi, perlengkapan, pernem ataupun popok apa itu untuk dicuci dulu kemudian disetrika dan dirapikan dimasukkan ke dalam tas. Apalagi khusus menjelang hari taksiran perkiraan lahir itu harus sudah siap di dalam tas karena apa? Untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang apa namanya uh, dadakan ya menjadi yang terjadi apa tiba-tiba misalnya tiba-tiba ibunya pecah ketuban. Nah, biasanya pada saat terjadi kasus seperti ini kebanyakan itu panik ya, panik gitu kan, panik karena pecah ketuban. Akhirnya apa namanya apalagi kalau terjadinya tengah malam ya, apalagi terjadinya tengah malam itu diantisipasi supaya nanti peralatan yang dibutuhkan sudah disiapkan ya. Kemudian tanda-tanda bahaya dan penanganan darurat ini tanda-tanda komplikasi seperti perdarahan. Kemudian rekomendasi penanganan awal dan kapan harus segera ke fasilitas kesehatan. Nah, di sini juga ada tanda-tanda bahaya juga, misalnya kalau terjadi pengeluaran darah atau apa, itu harus bagaimana atau harus siapa yang di apa dihubungi, misalnya kalau misalnya ibunya berada jauh gitu kan dari akses ke pasien case-nya jauh, itu biasanya difasilitasi dengan apa namanya komunikasi dengan bidan atau pembina wilayahnya melalui apa pendampingan oleh kader biasanya ya seperti itu karena kader itu biasanya sudah punya pegangan ibu hamil jadi didampingi kader siapa yang bertanggung jawab untuk menghubungi dalam keadaan darurat. Kemudian pengetahuan dasar tentang ASI dan laktasi. Nah, di sini juga disampaikan, kenapa disampaikan pengetahuan? Karena ini merupakan persiapan untuk mendukung kebutuhan bayi pada saat baru lahir ya. Jadi perlu juga kita untuk menyampaikan pengetahuan dasar tentang ASI dan laktasi ini. Karena ASI ini perlu disiapkan bukan saat setelah persalinan, tapi dari sejak kehamilan juga kita sudah mengkondisikan dan mengajarkan kepada ibu bagaimana cara perawatan payudara dan mempersiapkan ASI. Kemudian tidak lupa juga manfaat ASI eksklusif. ASI eksklusif memberikan nutrisi terbaik dan membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi. Jangan bosan-bosan tentang ASI eksklusif ini, tetap diberikan, disupport kepada ibu untuk memberikan ASINya sedini mungkin ya. Karena nanti pada saat setelah lahir itu biasanya ibu-ibu banyak yang bermasalah dengan ASINya. Biasanya kalau tidak apa dibekali dengan pengetahuan dasar tentang ASI dan laktasi ini, yang terjadi adalah ibu menyerah dan memilih untuk apa memutuskan untuk menggunakan support ya. Jadi di sini selain manfaat eksklusif, kemudian persiapan menyusuinya, memahami teknik menyusui yang benar dan perawatan payudara itu sangat penting ya. Di sini perawatan edukasi dasar tentang perawatan bayi baru lahir, tentang kebersihan, imunisasi, dan juga pemantauan kesehatan bayi juga itu disampaikan ya, disampaikan nanti perawatan dasar bayi ya. Kenapa juga harus disampaikan di sini edukasi dasar tentang menjaga persiapan dan memantau jadwal imunisasi bayi agar si ibu mengetahui apa saja yang harus dilakukan apa dan tidak boleh dilakukan misalnya untuk tenaga kesehatan di sini dapat memberikan panduan lengkap dalam merawat bayi baru lahir karena uh, perawatan bayi baru lahir ini tentunya perlu pengetahuan khusus juga ya, pengetahuan khusus kan tidak ada ya. Misalnya ada apa namanya
Kalau sekarang mungkin ada kelas-kelas ya, tergantung sih. Kalau sekarang banyak ada kelas, ada sesi-sesi webinar juga khusus tentang perawatan-perawatan atau persiapan persalinan ya. Nah, eh, pastikan bahwa pasien kita itu pada saat menghadapi persalinan itu mereka memang betul-betul sudah siap dan sudah mengetahui apa persiapan atau memahami gitu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi persalinannya. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya edukasi dan pendampingan. Di sini dukungan mental dan emosional, tentunya tenaga kesehatan berperan penting dalam mempersiapkan kondisi mental dan emosional ibu hamil. Kemudian metode efektif, kelas prenatal dan konseling individu dapat memberikan edukasi yang komprehensif. Nah, tentunya ini edukasi dan pendampingan ini diberikan secara apa namanya khusus ya kepada ibu hamil sesuai dengan kebutuhannya ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Nah, ini sedikit lagi ya. Nah, yang terakhir ini kerjasama dengan keluarga, yaitu mengedukasi keluarga untuk memberikan dukungan selama proses persalinan. Edukasi di sini keluarga khusus bagi ibu hamil yang apa namanya mungkin LDR ya, di mana suami harusnya kan peran suami itu sangat vital ya pada saat menjelang persalinan. Namun ada beberapa, nah kita juga perlu memfasilitasi kepada ibu hamil yang edukasi bagaimana nanti pendampingan yang bisa dilakukan atau dukungan yang diberikan kepada ibu hamil selama proses persalinan. Boleh itu dengan orang tua atau misalnya keluarga, saudara atau misalnya emang teman yang bisa mendampingi ya. Namun kan sekarang bisa ya dengan cara sambil video call dengan suaminya tetap menghadirkan suami pada saat proses persalinan. Kemudian bantuan keluarga itu dapat membantu memenuhi kebutuhan fisik dan emosional ibu hamil. Penting untuk memperhatikan peran dari keluarga khususnya suami untuk memenuhi kebutuhan emosional ibu pada saat melahirkan ya. Karena di sini Coba peran lihat lagi itunya. keluarga tentunya sangat penting ya, sangat berarti bagi ibu pada saat menghadapi proses persalinan. Dan kerjasama tim di sini adalah kerjasama yang baik antara ibu, keluarga, dan tim medis akan membantu proses persalinan.